VinFast, pabrikan mobil Vietnam yang terkenal dengan mobil-mobil listriknya. Tapi kali ini mereka bikin gebrakan. Ini adalah VinFast Limo Green, ini adalah MPV listrik pertama dari VinFast. Go Audi dari Autonet Max. Kalian penasaran nggak sama detailnya? Cek terus video ini. Kita bahas dari segi desainnya. Dari depannya sendiri, dia tetap punya karakteristik khas sebuah MPV ya. Jadi dia hidungnya agak panjang, tapi dia slick ya. Jadi ditarik, lampunya cuma ramping satu gini, lampu utamanya di sini, dan tentu saja dia ada LED, bukan LED sih sebenarnya, ini kayak chrome gitu kan, mengarah ke logo VinFast di bagian tengahnya. Di bawahnya lumayan clean, cuman ada kayak bumper dengan air dam yang lumayan gede untuk pendinginan. Di sini juga nanti dia masih sisakan tempat kalau misalnya nanti harus ada LiDAR atau ada sensor-sensor untuk adaptive cruise control-nya. Pindah ke bagian sampingnya, kita lihat, dia lumayan juga ya. Dia pakai ban ukuran 18 inci, profilnya 235/55, dan desain peleknya lumayan sporty. Tapi kalau ngeliat-lihat, karena ini limo green ya, ini dia masih pakai cover, jadi masih pakai tutup dop, di dalamnya masih pakai pelek kaleng. Panjangnya sendiri sekitar 4,71 meter, atau kalau kalian penasaran mirip-mirip kayak Innova Reborn lah, 4,7 meter. Proporsinya agak meninggi di bagian belakangnya. Jujur depannya lebih cantik daripada bagian belakangnya, karena bagian belakangnya cenderung agak meninggi dan mengotak. Tapi gue sih setuju juga. Kenapa? Karena dengan posisi atau dengan postur yang mengotak ini, otomatis headroom di baris ketiganya harusnya cukup bagus. Nanti kita lihat waktu di interiornya. Kita lihat bagian belakangnya, yuk. Nah, di bagian belakangnya seperti tadi gue bilang, cenderung agak tinggi ya. Spoiler belakangnya juga cenderung dibikin tinggi di sini. Lampunya masih punya karakteristik seperti bagian depannya. Jadi benar-benar cuma satu tarikan garis mengarah ke logo VinFast tengahnya. Cuman di sini dia kasih aksen sedikitnya. Jadi di sini ada kayak lampu mundur sama lampu fog lamp belakangnya. Dia malah bikin kayak agak ke bawah sini sedikit. Di sini kayak ada aksen fake ventilated kayak garnish aja di sini. Sisanya clean, benar-benar clean. Bumpernya juga nggak terlalu banyak aksen-aksen sampai gimana bang. Kita lihat bagian bagasinya. Ya ini limo green, ini versi nanti untuk taksi atau untuk ride hailing ya. Jadi dia belum ada electric boot sama sekali. Bagian bagasinya seperti ini. Jadi dia kalau konfigurasi 7-seaternya diangkat semua, ini kayaknya masih bisa main nggak ya? Coba kita coba tarik. Oh iya benar, dia masih bisa main sedikit. Jadi masih ada recline dan dibikin tegak dikit. Jadi kalau dibikin agak tegak, space-nya di sini masih cukup kayak buat naruh kayak koper kabin yang mungkin 2 berdiri gitu masih bisa. Di bawah sini juga masih dapat tempat penyimpanan yang lumayan dalam ya. Kayaknya dongkrak dan lain-lain, portable charger segala macam kalian bisa taruh di sebelah sini. 12 volt, lampu kanan kiri masih kelihatan. Dan lagi-lagi joknya masih bisa diginiin dan atau kalau kalian butuh bisa dilipat rata sampai ke depan sini. Sehingga kapasitas bagasinya jadi jauh lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya si VinFast Limo Green. Pertama-tama gue mau disclaimer dulu, ini barang masih prototype, jadi ditutup-tutupin kayak stiker gini karena dashboardnya belum final. Tapi desainnya sudah final. Jadi gue lumayan suka desainnya karena dia clean ya. Dashboardnya nggak banyak aksen gimana-gimana banget, cuman satu display screen di tengah, bahkan dia tidak punya instrumen panel sama sekali. Jadi semua informasi mengenai mobilnya kalian bisa lihat di layar tengah ini. Nggak distraction. Lagian berapa sering sih kalian ngeliat ke layar tengah? Gue sih jujur lumayan suka. Setirnya menurut gue agak bland ya, karena terlalu bulat, kurang ada tekstur, dan di sini karena dia lagi-lagi dia limo green untuk ride hailing atau taksi, dia nggak dikasih lapisan kulit sama sekali. Nggak ada tombol sama sekali juga di sebelah sininya, klakson doang di tengah, tuas-tuas di sini yang menurut gue agak kasar, lampunya tapi sudah auto, wipernya belum auto sama sekali. Kisi-kisi AC di bagian sini dan di bagian sini masih ada, dan lucunya biar desainnya senada, jadi dia bikin kayak garnish lagi di sini biar dia align sama kisi-kisi AC-nya. Yang gue suka dan nggak suka adalah yang gue suka ini bukaan pintunya keren. Jadi buka pintunya tuh bukan tuas begini tapi dia gini, klak. Bisa lihat dari situ. Cuman grill speakernya di sini agak terlalu rame buat selera gue. Jadi dia kasih silver, terus kayak ada aksen-aksen roda segala macam. Terlalu rame sih. Harusnya dibikin lebih simple karena mengingat ambience lain-lainnya udah lebih simple. Pindah ke bagian tengah, di sini masih ada kayak tempat buat naruh handphone, belum ada wireless charging. Cup holder, tuas transmisi PRND-nya beserta tombolnya di sini.
buat parking dan hazardnya ada di sini juga. Di sini masih ada kayak tempat penyimpanan lagi dan konsol box tengah yang dalam banget. Di bawah sini lagi-lagi floating console ya. Kalian masih bisa dapetin USB A, USB C 11 dan 12 volt di bagian sini. Tentu saja ruang penyimpanan lainnya juga cukup gede di bagian sini. Tambahan lagi, tidak bisa dibuka. Kayaknya karena masih prototype, tapi harusnya bisa dibuka. Kursinya jujur aja enak ya. Jadi kalau yang versi ini dia pengaturannya masih manual. Tapi kalian bisa duduk dengan rendah banget. Tuh. Bahannya sendiri fabrik dan dia cukup punya side bolster yang memeluk kalian dengan baik ketika melakukan manuver. Tuh. Lumayan sih ergonominya. Dan tidak seperti MPV lainnya, malah cenderung ergonominya agak ke sedan-sedanan. Karena kakinya agak ke depan banget dan kalian duduk rendah. Dengan dashboard yang rendah, jadi visibility segala macamnya cukup enak. Masuk ke baris kedua, tapi sebelum itu gue mau meng-highlight dikit, karena ini mobil kayaknya konvertan dari setir kiri jadi ke setir kanan, mereka kayaknya lupa bahwa kita ada di posisi kiri jalan. Jadi sebaiknya kursi yang 40-nya ini ditaruh di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Di sini kursi yang 60-nya malah sebelah kiri, cenderung lebih berat untuk dilipat. Pelipatannya canggih, dia sudah tip and tumble, bisa dari sini maupun dari sini. Jadi buat akses ke baris ketiga juga jadi jauh lebih mudah. Udah sangat Indonesia banget deh desain seperti ini. Oke, kita masuk ke baris keduanya. Yuk, mari. Wow. Taruh handphone dulu, sebentar. Tadi gue langsung rasakan adalah begitu gue naik, lantainya agak tinggi dan naiknya agak cenderung lebih tinggi dibandingin baris ke depannya atau dibandingin baris pertamanya. Dan kalau gue lihat footwell-nya memang berbeda ya. Di sini kayaknya baterai. Jadi di sini nggak sedalam baris ke pertamanya. Baris pertamanya kayak lebih masuk ke dalam, ini sedikit lebih tinggi. Cuman efek sampingnya adalah kursinya mereka bikin tinggi. Jadi kursinya tinggi, otomatis support ke pahanya ini jadi jauh lebih enak. Dan karena jauh lebih enak, kalian bisa duduk dapat posisi yang nyaman. Ini posisi duduk gua tadi, kalian juga masih bisa masukin kaki agak panjang dikit gini untuk dapetin posisi duduk nyaman untuk perjalanan jauh. Untuk AC, kalian masih bisa dapetin di baris kedua ini kisi-kisi AC di tengah sini, USB A, USB C 11, dan di bagian belakangnya juga kalian masih bisa dapetin kisi-kisi AC untuk di baris ketiganya. Kursinya sendiri empuk ya, dan masih bisa kalian atur rebah maupun tegak. Tuh, beberapa pengaturan nih recline-nya. Nice. Tambahan lagi, mengingatkan gue sedikit ini ya, sama mobil-mobil Chevrolet. Jadi konsep mereka adalah theater mode. Jadi duduk bagian depannya atau bagian pertama atau baris pertamanya ini cenderung lebih rendah daripada baris keduanya. Jadi kalau kalian duduk, itu kalian bisa melihat ke depan itu tanpa halangan. Model teater lah istilahnya. Yuk, kita coba ke baris ketiganya. Tentu saya tip and tumble. Gua akan coba duduk di sini. Dan ini akan coba tak setting posisi duduk tadi ya. Wih, surprisingly oke banget ya. Ya ini nanti bisa gue selipin. Ini jadi kalau diatur sedikit, tuh, ya, biar ini agak sedikit lebih tegak ya. Legroom gue masih bisa dapetin segini. Dan di belakang ini kalian masih bisa dapetin headrest yang bisa di-adjust kanan kiri, 2. Nice loh. Dan lagi-lagi, posisi duduknya cenderung lebih tinggi daripada baris ke-1 maupun baris kedua. Jadi headroom memang agak terbatas dengan tinggi gue yang 174, tapi legroom surprisingly oke banget. Terutama kursi ini diatur mentok ke belakang banget ya. Ini kalau diatur ke depanan dikit harusnya lebih enak. Tuh. Tuh. Kira-kira seperti ini. Layak banget ini. Buat tinggi badan 160 sampai 170-an sih kalau menurut gue baris ketiganya jauh lebih layak. Masih dapetin cup holder juga di kanan kirinya. Dan lagi-lagi dia masih dapetin kisi-kisi AC dan lampu di bagian sininya. Oh, ini pengaturan triple blower. Nya malah di sini. Unik ya? Gimana menurut kalian? Tidak ada detail mengenai kapasitas baterainya maupun power dari motornya. Cuman klaimnya VinFast, mobil ini bisa berjalan sejauh 470 km dalam 1 kali pengisian. Nanti detail ini mungkin akan di-unveil ketika mobil ini mau launching di Maret 2026. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si VinFast Limo Green. Ini menurut gue ya, merupakan suatu usaha yang bagus dari VinFast untuk memasuki pasar Indonesia. Pasar Indonesia demen banget sama MPV 7-seater.
Dia punya kelegaan kabin yang bagus. Beberapa fitur memang cenderung agak kurang, tapi balik lagi, ini mobil nanti peruntukannya untuk taksi maupun ride hailing. Versi yang untuk passengernya belum kita lihat. Dan gue berharap versi untuk passenger tentu saja punya fitur dan kemewahan yang sedikit lebih dibandingin versi Limo Green-nya. Kalau kata VinFast, mobil ini akan dijual dengan harga indikasi 319 juta dengan baterai subscription. Lagi-lagi, ini untuk fleet ya. Untuk passenger kita harus tunggu gebrakan VinFast selanjutnya. Gimana menurut kalian? Komen ya. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off dari GJW 2025. Thank you udah nonton. Bye-bye.